إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah a'azzakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Az-Zumar, hafizakumullah. Semoga Allah menjaga bapak-bapak dan ibu semuanya, wahayakumullah, dan semoga Allah memanjangkan dan memberkahi umur kita semuanya. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, serta nikmat-nikmat yang besar, terutama nikmat iman, nikmat rahmat, karunia, serta nikmat-nikmat iman, nikmat yang besar, dan juga nikmat umur, nikmat keamanan, ketentraman, kedamaian negeri kita yang sama-sama kita cinta ini, sehingga kita bisa terus mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, beramal soleh tentu dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak lupa kita doakan para pemimpin negeri ini dan seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak kita lupakan agar Allah senantiasa memberikan Waalaikumsalam, memberikan kekuatan, kesabaran, keamanan, keselamatan, kesehatan, kemenangan, kejayaan kepada saudara kita di Palestina, di Sudan, di Kashmir, di Suriah, dan negeri-negeri Islam lainnya. Dan juga semoga Allah hancurkan sehancur-hancurnya musuh-musuh Islam dan kaum muslimin dimanapun berada. Terakhir juga kita tidak lupakan saudara kita yang sedang sakit, baik yang hadir di majelis ini, di rumah sakit, dimanapun berada, agar Allah Asy-Syafi mengangkat penyakit saudara kita tersebut dengan kesembuhan tanpa sedikit pun bekas. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, tema kita pada subuh hari yang berbahagia ini adalah tentang 4 wasiat atau 4 pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 pesan atau wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga telah dibahas oleh para ulama kita, tentu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, wabil khusus lagi berada di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Setidaknya kami akan membawakan 2 kitab tafsir. Yang pertama tafsir Quranul Azim yang lebih kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah dengan judul Taisiril Karimir Rahman Tafsir Kalamil Mannan. Dalam menafsirkan surat Ali Imran surat ketiga 185, di dalamnya Allah mewasiatkan kepada kita tentang setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian tidak melihat jabatan seseorang, tidak melihat suku,
bangsa, negara seseorang juga tidak dilihat dari jabatan, kedudukan, apakah dia penguasa atau rakyat jelata, apakah dia kaya dan miskin, bahkan tidak mengenal apakah janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, manula, tidak mengenal itu semuanya. Dan ini peringatan bagi kita bahwasanya yang masih muda jangan mentang-mentang masih muda dia pikir matinya masih lama. Ya. Dan jangan sedih yang sudah sepuh, sudah senior, ya belum tentu juga dia sebentar lagi mati. Karena berapa banyak cucu dan anaknya terlebih dahulu yang mati. Dan itu realita. Tidak bisa kita tutup mata dan tidak bisa kita pungkiri. Tentang kapan kita mati, di mana kita mati, dengan cara apa kita mati, kemudian sampai umur berapa kita meninggal dunia, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu kecuali para nabi dan rasul. Mereka mengetahui sampai umur berapa mereka dunia. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia Muhammad SAW ditawarkan mau hidup selamanya atau mau bertemu Allah dan seterusnya. Nabi tidak memilih hidup selamanya. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia Adam alaihi salatu wassalam pada saat di surga, dalam hadis yang sahih ya, Allah memperlihatkan para ruh keturunan anak cucu Nabi Adam. Lalu ada satu ruh yang sangat terang dan Nabi Adam bertanya, wahai Allah, itu siapa? Itu anakmu Daud, maksudnya Nabi Daud. Berapa usianya wahai Allah? 60 tahun. Adam alaihissalatu wassalam terkejut. Wah, sedikit sekali usianya wahai Allah. Sedangkan aku 1000 tahun. Terus Adam memohon berdoa kepada Allah agar usianya Adam yang 40 tahun, 1000 kurang 40 berapa Bapak Ibu? 960 tahun. Dihadiahkan kepada Daud agar Daud umurnya 100 tahun. Dikabulkan, diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian hari berganti, bulan juga berjalan, tahun juga berganti, sampai 900 berapa tahun tadi Nabi Adam? 60 tahun datang malaikat maut. Kalau malaikat maut datang mau ngapain Pak biasanya? Mencabut nyawa. Petugas dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika ingin dicabut nyawa Adam yang mulia alaihi salatu wassalam, Adam, di kepalanya Adam tanda tanya besar. Wahai malaikat maut, bukankah usiaku masih 40 tahun lagi? Ketika Nabi yang mulia Muhammad SAW menceritakan kisah ini, Nabi Adam ini, Nabi sambil tersenyum kepada para sahabat, sampai wafatnya Adam lupa kalau Adam pernah apa Pak? Menghadiahkan usianya yang 40 tahun kepada anak cucunya Nabi Daud itu. Dan kata Nabi, sifat lupa bapak kita terus menurun kepada anak cucunya. Wah Pak, jangankan Nabi Adam ya Pak, ratusan tahun. Kita yang sejam 2 jam, sehari 2 hari lupa atau gimana Pak? Lupa. Apalagi Nabi Adam alaihissalatu wassalam.
Intinya kita ingin mengatakan yang mengetahui umur sampai kapan dia diwafatkan Allah itu hanya para nabi dan rasul. Itu salah satu contohnya. Bapak Ibu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, itu pesan wasiat Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua bahwasanya seluruh amalan-amalan kita, baik yang baik atau yang buruk, semuanya balasannya, baik yang pahala ataupun yang dosa, Pak, akan disempurnakan pada hari kiamat nanti. Taruhlah urusan-urusan kebaikan kita, amal soleh kita belum dibalas oleh Allah di dunia, nanti secara sempurna dibalas di akhirat. Begitu juga sebaliknya, kita yang melakukan kezaliman, kejahatan, kemaksiatan yang belum sempat kita taubat, bahkan belum kita selesaikan urusannya dengan manusia, atau bayar pengacara ratusan miliaran juta ya untuk perkaranya menang, padahal dia jelas-jelas salah. Itu semua balasannya disempurnakan nanti pada hari kiamat. Itu pesan yang kedua. Jadi jangan bersenang-senang. Bisa dia bersenang-senang di dunia, di akhirat balasannya berlipat-lipat. Yang ketiga, jamaah sekalian, Allah juga mengingatkan kita bahwasanya kesuksesan, keabadian, kemenangan, keberuntungan yang sebenarnya, yang hakiki, yang abadi adalah seseorang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang hadir di sini, rumahnya ada 100, mobilnya ada berapa biasanya, Pak? Ya, mobilnya 100 deh, istrinya lebih dari 1, anaknya ada 100, kayak Anas bin Malik kan anaknya 100, Pak. Anas bin Malik, ya enggak satu istri. Maka itu bukan keberuntungan yang hakiki, sifatnya dia fana sementara, Pak. Bahkan kalau kita meninggal itu semua jadi milik ahli waris. Dan harta kita yang kekal abadi yang kita keluarkan di jalan Allah, kita infakkan, kita sedekahkan. Nabi SAW pernah mengingatkan, apabila seorang manusia diusung jenazahnya ke kuburannya, Bapak Ibu ya, diikuti oleh 3 hal. Yang pertama apa? Keluarganya. Yang kedua, hartanya ikut, mobil-mobilnya dibawa tuh ngantar jenazah. Yang ketiga, amalnya. 2 yang pertama, 1, 2 itu pulang ke rumahnya. Sedangkan yang amal soleh itu yang ketiga akan tinggal. Nggak ada tuh istrinya, anaknya bikin tenda sampai kiamat tinggal di kuburan, nggak ada. Berapa jam pulang. Ya. Dan tentu saja itu semua kita raih dengan menjadikan pribadi-pribadi kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sediakan surga uiddat lil muttaqin. Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan wasiat pesan Allah yang terakhir, yang keempat adalah Allah mengingatkan, menegaskan pada kita semuanya bahwasanya kehidupan dunia ini adalah sifatnya sementara. Maka sangat rugi bagi kita semuanya yang lebih selama menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini lebih mementingkan urusan-urusan dunia daripada urusan akhirat. Mestinya sebagaimana Nabi pernah mengajarkan agar dunia itu ditaruhnya jangan di hati, Pak. Dunia itu taruhnya di genggaman tangan. Akhirat itu di hati. Bahkan Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita
mengibaratkan perbandingan dunia dengan akhirat, ibaratnya seseorang yang mencelupi jarinya ke laut, lalu diangkat jarinya, yang sisa-sisa nempel di jari itu dunia. Adapun akhirat lautan yang luas itu. Nabi SAW juga pernah tidak sengaja berjalan di pasar dengan para sahabat, melihat seekor bangkai kambing kecil yang kupingnya cacat. Lalu berkata kepada para sahabat, aku akan menjual kambing ini, siapa yang mau beli? Kata para sahabat, jangankan kami membelinya wahai Rasulullah, dikasih gratis saja kami tidak mau. Kata Nabi, begitulah dunia. Dunia ini lebih jelek daripada apa Pak? Bangkai kambing kecil yang kupingnya cacat ini. Ya. Terlebih lagi Bapak Ibu, dalam ayat dan hadis-hadis Nabi tidak pernah itu yang disebutkan pertama kali dunia, tidak, senantiasa akhirat. Sebab akhirat itu kekal, dunia itu sementara. Dan tujuan kita diciptakan bukan dunia Pak, tapi surga. Jadi tujuan hidup seorang muslim itu surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dimasukkan dalam Jannatul Firdaus. Bapak sekalian, itu semua terangkum di dalam surat Ali Imran surat ketiga, boleh dicatat ayat 185. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Pasti itu Pak. Derajat tertinggi manusia itu kan Nabi dan Rasul ya Pak. Nabi dan Rasul saja juga mati. Ya. Dan sesungguhnya balasan-balasan itu semuanya akan disempurnakan pada hari kiamat. Baik pahala maupun dosa. Dan barang siapa yang jauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Dan sesungguhnya kehidupan dunia adalah apa itu Pak? Hanyalah kesenangan yang menipu, yang memperdayakan Pak. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah yang keberapa tuh Pak? Pertama siapa? Abu Bakar. Terus Umar. 3 Utsman. 4 Ali. Dan yang lebih tepat Pak, kalau kita mau nyebut Sayyidina, itu jangan Ali saja, semuanya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Utsman, Ali. Kalau menyebut imam bukan hanya Ali saja, tapi Abu Bakar juga disebut imam. Apalagi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi yang mulia Muhammad SAW pernah bersabda, sebaik-baik manusia setelah para Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya, kita jangan terpengaruh dengan agama Syiah yang hanya mengangkat Ali bin Abi Thalib tapi mengkafirkan yang lain. Abu Bakar, Umar disebut dua berhala Quraisy. Nauzubillah. Bapak Ibu sekalian, kata Ali bin Abi Thalib ini sering diulang-ulang ya. Sesungguhnya kehidupan itu terbagi dua. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Masing-masing memiliki pengikut. Ada pengikut dunia, ada pengikut akhirat, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Jadilah kalian pengikut akhirat, masih kata beliau ini Pak ya. Dan jangan kalian menjadi pengikut dunia. Dengan kata lain, lebih prioritaskan akhirat daripada dunia. Bukan sama sekali meninggalkan dunia, itu keliru ya Pak. Itu torikohnya sufi yang menyimpang. Sampai saya punya beberapa teman itu Pak, belajar tasawuf sebuah pesantren, setelah lulus ijazahnya dirobek-robek, katanya ini dunia. Akhirnya nyari kerja susah. Ada itu terjadi di beberapa tempat. Kita kenal baik orangnya ya. Dan Ali bin Abi Thalib menegaskan dalam ujung kalimatnya, karena sesungguhnya hari ini waktunya beramal tanpa hisab. Kita di dunia itu waktunya beramal tanpa hisab. Adapun besok di akhirat waktunya hisab tanpa amal. Bahkan di surga Pak, itu nggak ada amal ibadah, nggak ada sholat, nggak ada zakat, puasa, haji, nggak ada lagi baca Quran bahkan. Yang ada apa Pak di surga? Hanya zikir dan doa. Hanya zikir dan doa. Amal ibadah itu adanya cuma di dunia. Ya. Bapak sekalian, begitu juga para tabi'in, diantaranya Hasan al-Basri, seorang tabi'in besar yang sezaman dengan Uwais al-Qarni, Umar bin Abdul Aziz, Sufyan al-Thawri, Mujahid, Qatadah, Ikrimah, dan seterusnya itu. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, menegaskan juga tentang hari-hari yang manusia jalani. Itu pada hakikatnya cuma ada 3 hari kata beliau. Apa saja? Yang pertama, hari yang kemarin kata beliau, yang tidak mungkin terulang kembali. Yang kedua, hari esok yang belum tentu kita masih hidup. Yang ketiga, hari kapan? Hari ini. Dan pada hakikatnya hari milik kita itu cuma hari ini Pak. Imam Hasan al-Basri dan para ulama lainnya itu menegaskan Bapak Ibu, bahwasanya manfaatkan hari yang kita ada dalamnya untuk apa? Beramal soleh, beribadah, taubat. Kan kalau kita ditanya Pak, termasuk saya ya, siapkah kita mati saat ini juga? Siapkah Allah utus malaikat maut kepada kita untuk mencabut nyawa kita? Kan jawabannya umumnya mengatakan belum apa? Siap. Maka kita terheran-heran ya sama orang yang bunuh diri ya. Dia udah siap itu ya berarti ya. Na'udzubillah. Kenapa belum siap? Jawabannya berputar pada 2 jawaban Pak. Yang pertama, dosa saya masih banyak. Yang kedua, amal saya masih dikit. Itu aja jawabannya, nggak ada lain. Nggak ada yang jawab misalnya, itu saya belum berhasil mendirikan perusahaan. Nggak ada. Saya belum siap mati karena saya belum buka cabang-cabang usaha saya. Kayaknya nggak ada yang jawaban begitu ya Pak. Umumnya dia katakan dosanya masih banyak dan amalnya masih sedikit. Umumnya. Makanya dalam banyak ayat, diantaranya surat Ali Imran ayat ke-133, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Yang menarik dari ayat ini kata para ulama tafsir, sebelum Allah perintahkan manusia meraih, menggapai, mendapatkan surga, Allah perintahkan terlebih dahulu mencari, mendapatkan ampunan Allah.
Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa dulu Pak? Surga dulu atau ampunan dulu? Ampunan. Ali Imran surah 3 ayat 133. Karena memang dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah Pak, tidak mungkin seseorang masuk surga sebelum dosa-dosanya diampuni. Gak ada orang berdosa langsung dimasukin surga, gak ada. Yang ada diampuni dulu baru bisa masuk surga. Makanya Pak, orang-orang beriman, orang-orang muslim Pak, yang masuk neraka itu sifatnya sementahun apa sementara? Sementara ya. Sementara ya. Dan kalau dia sempat bertobat sebelum meninggalnya, nggak disiksa di neraka. Itu bagi orang-orang yang tidak sempat bertobat dosa selain syirik, selain kekafiran, selain murtad, selain munafik yang asli. Sementara tergantung dosa-dosanya Pak. Tapi itu pun diserahkan kepada kehendak Allah. Bisa Allah ampuni begitu saja, bisa juga disiksa terlebih dahulu. Dikembalikan kepada masyiatullah, kehendak Allah. Dan nanti orang-orang beriman yang keluar dari neraka Pak, itu di dahinya ada tulisan Jahannamiyun, mantan penduduk neraka. Dan mereka itu Pak, nanti penduduk neraka yang paling miskin, penduduk surga yang paling miskin, tapi merasa sudah paling kaya. Karena semiskin-miskinnya penduduk surga diberikan 100 pelayan, 50 bidadari, 50 wildan. Dia merasa sudah paling kaya. Saya nggak tahu apa ya, pembantu di istana negara kayaknya nggak sampai 100 deh, puluhan ya. Bapak sekalian yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, para ulama tafsir ketika membahas ini, saya bacakan saja nanti kita jelaskan. Ayat apa tadi? Ali Imran ayat 100, enggak, 85 yang kita bahas itu tadi ya di awal itu. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, Allah memberitahukan kepada seluruh makhluknya bahwa setiap jiwa itu akan merasakan kematian sebagaimana dalam firman-Nya, kullu nafsin kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul apa? Jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Di surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan terus hidup, yang tiada akan pernah mati. Seluruh umat manusia dan jin akan mengalami kematian, demikian juga dengan para malaikat, termasuk malaikat yang memikul ars. Yang tetap hidup kekal abadi hanyalah Rabb yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Allah lah yang akhir bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana pula Allah lah yang awal. Ya. Dalam ayat ini terdapat tajiah bagi seluruh umat manusia bahwasanya tidak akan ada seorang pun yang akan tetap berada di muka bumi sehingga dia mati. Jika waktu yang telah ditetapkannya berakhir dan keberadaan nutfah yang telah ditakdirkan olehnya dari sulbi Adam telah habis, serta semua makhluknya ini telah berakhir, maka Allah langsung menjadikan kiamat. Dan selanjutnya Allah akan memberikan balasan kepada semua makhluknya sesuai dengan amalnya yang mulia ataupun yang hina. Yang gak selesai di dunia ya Pak. Besar maupun kecil, banyak maupun sedikit. Sehingga tidak ada seorang pun yang dizoliminya
meski hanya sebesar biji sawi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu, balasan-balasanmu. Imam Ibnu Abi Hatim dibawakan oleh Ibnu Katsir mengatakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Rasulullah meninggal dunia, maka para pentakziah pun berdatangan. Mereka didatangi oleh seseorang yang mereka dengar suaranya tetapi tidak terlihat sosoknya, yang berkata, salam sejahtera untuk kalian semua, wahai ahlul bait, semoga rahmat dan berkah Allah senantiasa terlimpah kepada kalian. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Sungguhnya dalam diri Allah ada bela sungkawa dari setiap musibah, pengganti dari setiap yang binasa, dan penyusul dari sesuatu yang luput. Maka yakinlah serta berharaplah kepadanya, karena musibah itu merupakan pahala yang tertangguhkan. Jadi Pak, bagi kita akidah ahlu sunnah wal jamaah, musibah dari yang kecil, yang sedang, yang besar, itu akan diganjar pahala. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'far bin Muhammad berkata, ayahku memberitahukan kepadaku bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, apakah kalian tahu siapakah orang itu? Ada suaranya tapi nggak kelihatan orangnya. Kata Ali bin Abi Thalib, dia itu adalah Khidir alaihi salatu wassalam. Dan mudah bagi Allah, Pak ya, mudah bagi Allah, sebagaimana nanti kita bisa bertemu di alam pertemuan para ruh, Pak, di alam barzah. Dalam hadis Muslim dan lain-lain yang panjang itu. Saya ambil contoh. Ringkasan hadis itu begini. Misalnya saya meninggal duluan, Pak ya. Setelah itu Pak Nanang meninggal. Saya bertanya, itu perkumpulan orang-orang yang beriman ya, Pak, dalam hadis. Pak Nanang, bagaimana kabarnya Pak Adi di dunia? Ya, atau Pak Fulan, oh Pak Adi di dunia makin rajin ke masjid ibadah dan seterusnya. Kita bersyukur, alhamdulillah. Kalau kita tanya lagi, bagaimana Pak Fulan di dunia? Oh, dia makin berbuat kezaliman, maksiat. Atau bisa juga kata Pak Nanang, loh Pak Fulan kan sudah duluan dari sebelum saya sudah meninggal. Loh kok gak ada di sini ya? Nah itu biasanya sedang diazab kubur. Cuman kalau dia orang beriman, azab kuburnya sementara, tidak lama seperti orang-orang kafir. Jadi ada tuh dalam hadis yang panjang, bisa dilihat misalnya dalam kitab Al-Masail jilid ke-13. Itu judulnya pertemuan para ruh orang-orang beriman. Nanti dijelaskan panjang lebar hadisnya. Atau sesekali Bapak Ibu mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal dunia. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantung ya Pak. Kadang-kadang setan juga menjelma, ngaku-ngaku. Ya, akhirnya bikin pesan-pesan yang aneh-aneh yang bertentangan dengan agama. Contohnya, yang bertanya, contohnya apa? Contohnya, tolong, misalnya anak mimpi ketemu anak yang meninggal, ayah, tolong ya, setiap malam Jumat kuburan aku ditawafin ya 7 kali. Pesan-pesan yang bertentangan jangan diijabah. Karena tawaf satu-satu di dunia hanya di mana? Ya Ka'bah. Kenapa di kuburan? Ya, dan seterusnya. Itu salah satu contoh begitu ya. Lalu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, ya. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, dan firman Allah
Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Artinya, barang siapa dihindarkan dari api neraka dan diselamatkan darinya serta dimasukkan ke dalam surga, maka dia benar-benar beruntung. Ini Pak, kesuksesan yang hakiki, yang abadi itu ya dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Pernah Pak ada kisah, ini kisahnya kisah nyata. Bapak pernah dengar seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Terkenal ya Pak, penulis kitab apa Pak? Di antaranya kitab Bulughul Maram. Di antaranya kitab, bukan itu, masa? Coba cek lagi, Ta'limu Ta'lim bukan beliau ya. Di antaranya yang terkenal ya, Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari, Al-Isobah. Oh, banyak sekali karya beliau. Dan di zaman beliau Pak, beliau hidup abad kelima, itu beliau seorang qadi, ketuanya hakim-hakim di zamannya. Dan beliau kaya raya, karena karyanya itu dibeli raja dengan emas berkilo-kilo. Ya. Dan kemana-mana beliau ditandu oleh 4 orang. Suatu ketika di jalan raya berpapasan dengan seorang Yahudi penjual roti yang miskin. Pakainya compang-camping lagi. Dalam salah satu biografi beliau diceritakan, si Yahudi ini heran sama Ibnu Hajar, pengen bertanya tentang keheranan Yahudi. Akhirnya diberhentikan dengan senang hati. Berhenti, tersenyum beliau. Ada apa wahai Yahudi? Aku ingin bertanya wahai qadi, wahai hakim. Aku heran dengan kehidupanmu yang bergelimang harta. Padahal Nabi engkau pernah bersabda. Jadi si Yahudi ini tahu hadis Nabi. Hadis yang mana itu? Kata Nabi engkau, dunia ini penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Lah kok ini aku melihat engkau kan orang mukmin, kok kayak di surga? Menurut engkau kan aku ini kafir, kok aku seperti di penjara, di neraka? Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau tersenyum mengatakan hadis itu sahih, benar. Ya tapi kenyataannya begini, kata Yahudi, camkanlah wahai Yahudi, ketahuilah sekaya-kaya kami di dunia, orang beriman kaya di dunia, ya, dinisbahkan, dibandingkan dengan nikmatnya surga, ini gak ada apa-apanya. Kan nikmat rahmat dunia baru 1% Pak, dalam hadis yang lain. Nanti yang 100% ada di surga. Jadi sekaya apapun kita di dunia Pak, gak ada apa-apanya, itu baru 1%. Ya, diperhatikan sama si Yahudi yang tanya tadi. Dan ingatlah, pikirkanlah wahai Yahudi, semiskin-miskin engkau, semelarat-melarat engkau, sesusah-susah engkau di dunia, dinisbahkan dengan neraka yang akan engkau alami nanti, ini surga. Betul gak Pak? Kabarnya Yahudi itu berpikir dan masuk Islam katanya. Pernah dengar kisah ini Pak? Jawaban jenius para ulama ya Pak. Iya, semiskin-miskin orang kafir dunia dibandingkan dengan siksa neraka, ini apa Pak? Surga. Ya, demikian yang dijelaskan di dalam biografi beliau. Ya,
Kemudian kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, dan firman-Nya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kata beliau, hal itu bertujuan untuk memperkecil nilai dunia sekaligus menghinakannya, dan bahwa dunia juga bersifat sangat fana dan sebentar serta akan musnah binasa. Sebagaimana firman Allah yang lain, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Al-A'la surat ke-87 ayat 16 sampai 17. Terakhir kata beliau mengenai firman-Nya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dibawakanlah perkataan Imam Qatadah, seorang tabi'in, yaitu kesenangan yang pasti ditinggalkan. Demi Allah yang tiada ilah selain Allah, dunia itu nyaris akan lenyap dari tangan pemiliknya. Jika kalian mampu, maka ambillah dari kesenangan itu untuk ketaatan. Sesungguhnya tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Jadi Pak, kita mencari nafkah itu untuk menegakkan ibadah, bukan malah meninggalkan ibadah. Keliru Pak. Ya gara-gara cari nafkah, sholatnya ditunda-tunda. Justru kita mencari nafkah itu untuk menegakkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir Pak, dari seorang ahli tafsir lainnya yang wafat kira-kira 1 abad yang lalu, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau, ayat yang mulia ini mengandung penjelasan tentang juhud dari dunia. Apa sih Pak juhud di dunia itu? Bermegahan dalam ibadah, sederhana dalam dunia. Itu tadi memprioritaskan akhirat. Karena bersifat fana dan tidak kekal, dan bahwa dunia itu adalah perhiasan yang menipu, membuat fitnah dengan keindahannya, menipu dengan kecantikan dan kemolekannya. Kemudian dunia itu akan berpindah dan ditinggalkan menuju negeri yang abadi, di mana jiwa-jiwa manusia akan diberikan balasan amal yang telah diperbuatnya di dunia ini berupa kebaikan maupun kejelekan. Dalam firman-Nya yang faman zuziha, maka barang siapa dijauhkan, itu maksudnya dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Maksudnya dia memperoleh kemenangan yang besar dengan selamat dari siksa yang pedih dan sampai kepada surga yang penuh nikmat, yang berisikan segala keindahan yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas pada benak dan hati seseorang. Pemahaman terbalik ayat ini adalah bahwa barang siapa yang tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak masuk dalam surga, maka dia tidaklah beruntung, bahkan dia celaka dengan kesengsaraan yang abadi dan disiksa dengan hukuman yang kekal. Ayat ini mengandung isyarat akan adanya kenikmatan alam barzah maupun siksaannya, dan bahwa orang-orang yang beramal akan diberikan balasan di dalamnya dengan beberapa balasan dari amal yang telah mereka lakukan, dan disuguhkan kepada mereka beberapa contoh dari orang-orang yang mendahuluinya. Ini dapat dipahami dari firman-Nya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Maksudnya, penyempurnaan balasan perbuatan secara total hanya terjadi pada hari kiamat. Sedangkan selain itu maka terjadi di alam barzah, bahkan bisa jadi dapat terjadi sebelum itu, maksudnya di dunia. Ya sebagaimana banyak difirmankan Allah dalam ayat-ayat yang lain. Wallahu alam, barangkali ini yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Silahkan yang ingin menyampaikan sesuatu, tafadhol Pak, silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain lagi ada Pak? Ya, silakan Bu. Ya,
setelah malamnya ya, itu dibikin satu tempat gitu di atas kuburannya. Saya kebenaran di daerah Tanah Abang gitu ya. Dulu waktu saya kecil itu sampai seminggu Pak. Banyak yang mengaji bacaan Al-Quran bersama-sama di atas makam tersebut. Itu gimana Pak? Waktu itu saya sudah tanya sih Pak, katanya membantu ya, mendoakan supaya si mayat itu, si jenazah itu ya kira-kira membantu supaya dia benar-benar bisa. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ya kira-kira seperti itu. Barakallahu fikum. Makasih Pak. Ya. Pertama yang perlu kita pahami, dalam Islam ada yang namanya talqin. Talqin itu artinya mengajarkan bacaan, suatu bacaan kepada orang yang hampir mati atau orang yang di ujung sakaratul mautnya. Kita talqinkan dengan la ilaha illallah, berulang-ulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kita jangan seuzon kalau dia nggak ngucapin itu berarti dia neraka. Belum tentu. Karena tanda-tanda husnul khotimah itu banyak, bukan hanya mengucapkan la ilaha. Bisa meninggal di malam dan hari Jumat. Bisa juga di dahinya ada keringat. Bisa juga meninggal karena sakit perut. Bisa juga meninggal karena tenggelam, tertimpa reruntuhan. Bisa juga meninggal sedang ibadah. Bisa juga meninggal sedang mencari nafkah yang halal. Nah, itu tanda-tanda husnul khotimah ya Pak, banyak. Melahirkan juga. Ya, jadi tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah. Banyak jalanlah menuju surga, menuju husnul khotimah. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita tekankan, tolong dibedakan antara baca Quran dengan doa. Tadi kan dikatakan baca Quran untuk mendoakan, begitu ya? Saya mau tanya, baca Quran sama doa beda apa sama? Yang jelas beda. Nabi SAW Pak, ketika menguburkan baik Khadijah, anaknya atau keluarganya atau sahabatnya atau tetangganya Pak, setelah dikuburkan apa kata Nabi? Mohonlah kalian semua yang hadir, mohonkanlah kepada Allah ampunan dan mohon dikuatkan hatinya untuk dia, karena dia nanti akan ditanya oleh malaikat. Maka sekurang-kurangnya Nabi mengajarkan kepada orang yang setelah menguburkan bukan baca Quran Pak, sekurang-kurangnya mendoakan ini, Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu, kalau jenazahnya laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha, Allahumma tsabbitha. Artinya apa sih? Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah kuatkanlah hatinya, karena lagi mau ditanya oleh malaikat. Apa pertanyaannya Pak? Man Rob, waman Nabi, wamadi, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Jawabannya bukan Pancasila, bukan gufron ya Pak, bukan viral tuh ya. Ya jawabannya Allah, Rasulullah, dan agama Islam ya Pak. Nah, maka yang dicontohkan Nabi dan para sahabat termasuk 4 imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, mendoakan. Adapun bacaan Quran nih, yang ibu baca di rumah, di masjid, di musola, selain ibu dapat pahala, kan baca Quran dapat pahala ya, kemudian pahala itu secara otomatis ngalir kepada orang tua kita yang sudah meninggal tanpa mengurangi pahala ibu yang baca. Dan itu cuma ada di agama Islam.
Jadi rugi ya kalau nggak masuk Islam itu sangat rugi. Jadi didoakan. Para ulama sepakat ya, bacaan Quran itu kan isinya pelajaran ya Bapak Ibu. Isinya ada tauhid, bahkan ada cara bersuci, ada cara menutup aurat, utang piutang harus dicatat di situ, pembagian waris, hukum-hukum perang, kan banyak Pak ya di dalam Al-Quran. Itu pelajaran untuk orang yang masih hidup. Orang meninggal nggak bisa dapat lagi pelajaran dari Al-Quran. Bahkan kata Nabi putus. Apabila anak Adam meninggal, putus seluruh amalnya kecuali apa aja sih? Anak-anak soleh yang mendoakan. Yang kedua, amal jariah yang pernah dia amalkan waktu di dunia. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ilmu di sini nggak disebut harus ilmu agama, Pak. Yang penting ilmu yang berdunia kalau bermanfaat, berpahala juga. Dalam dalil yang lain bisa kita menghajikan, mengumrohkan dengan catatan dia pernah haji, pernah umroh sebelumnya, dan dia anak kandung atau saudara kandung. Adapun orang lain kita bayar nggak ada dalilnya. Ya, kan sering gitu ya, banyak ya. Kata travel, mau gak bayar sini? Ya emang maunya travel begitu. Nah, bisa juga kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Bahkan kita akan menambah transferan pahala orang tua kita sudah meninggal kalau kita menghubungkan persahabatan teman-teman orang tua kita yang masih hidup. Ya. Dan semua perbuatan termasuk puasa nazar kita bayar, kita gantikan puasa nazarnya, itu bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal, orang tua sudah meninggal. Yang terakhir Pak, seluruh amal soleh, amal baik, amal ibadah si anak, selama ikhlas dan sesuai sunnah Pak ya, itu mengalir ke orang tuanya tanpa mengurangi pahala si anak. Iya, sujud ibu, ruku ibu, baca Quran ibu, sedekah ibu, senyum ibu, ya. Pokoknya semua kebaikan kita sebagai anak Pak ngalir ke orang tua kita yang sudah meninggal. Soal kalau kita melakukan kezaliman, kejahatan, apakah juga ngalir dosanya? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tidak kalau orang tua nggak pernah mengharapkan, nggak pernah ngajarin anaknya keburukan itu. Ya kalau orang tuanya pernah ngajarin. Ini contohnya ekstrim ya Nina. Ini ayah ajarkan ya, cara mencopet yang cepat. Ini pelajaran curanmor yang efektif dalam 5 detik. Walaupun pakai kunci ganda, dibelokin stangnya ke kanan 5 detik, itu gampang. Oh gimana ya caranya ya? Nah ini ayah ajarkan. Ninggal ayahnya, dia amalkan sama anaknya, maka dosa aja. Ya, tapi kayaknya nggak ada orang tua gitu ya Pak. Mau ada juga? Jadi begitu Bu ya. Jadi kita amal-amal yang banyak tadi itu silakan dikerjakan. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Atau habis? Sama-sama. Silakan Pak Nan. Ya, semalam kita ada kajian Ustadz. Di situ menceritakan salah satunya syukur. Syukur itu terbangun atas 3 rukun. Pertama, mengakui dalam hatinya bahwa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menceritakan atas nikmat yang datang dari Allah. Dan yang ketiga, memanfaatkan nikmat yang ada untuk beribadah semaksimal mungkin. Mungkin poin yang kedua, Ustadz menceritakan atas nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang saya suka lihat tuh di mobil-mobil, di belakang kacanya itu
ada Masya tulisan Masya Allah, Tabarakallah. hadza min fadillah gitu ya. Iya. Mungkin apakah seperti itu dengan menceritakan nikmat yang dapat dari Allah dengan seperti itu? Itu Ustaz, makasih. Jawabannya tentu tidak. Karena para nabi dan para sahabat tidak pernah menulis-nulis itu di kendaraan mereka. Ya. Nah, apalagi itu tadi dibacakan ayat Allah, ayat Quran. Ayat Quran 4 mazhab sepakat yang benar tidak untuk dipajang. Ayat Quran yang benar itu untuk dipelajari, dipahami, diamalkan, dan didakwahkan. Bahkan yang unik Pak, ada sebagian rumah saudara-saudara kita, depan pintu atau jendelanya dipasang ayat kursi. Saya tanya, Pak, Bu, itu fungsinya apa ya? Supaya setan gak bisa masuk. Pertanyaan besar kita adalah apakah setan maksudnya akan baca itu? Jawabannya enggak. Dalam dalil-dalil yang sahih itu kita yang baca kalau ketemu setan. Ya, ngapain? Kamu masuk setannya, baca tuh. Kan nggak mungkin, Pak. Begitu. Maka yang benar Quran bukan untuk dipajang, apalagi dijadikan jimat, nauzubillah. Ya. Quran untuk dipelajari, dipahami, diimani, diamalkan dan didakwahkan. Seperti itu. Ya. Ada lagi, Pak? Satu, Pak. Ya. Tadi Ustaz menceritakan luasnya surga seluas Langit dan bumi. Luas langit dan bumi. Kemudian pertanyaan saya, Pak, berapa luasnya neraka, Pak? Iya. Tapi ini pertanyaan bagus, barakallahu fikum, betul Pak. Pernah Rasulullah SAW berkumpul para sahabat, tiba-tiba ada suara, kata Nabi, kalian dengar tidak? Dengar ya Rasulullah, suara apa itu, keras sekali? Itu suara batu yang dilemparkan dari atas neraka 70 tahun yang lalu. Baru sampai ke dasarnya. Kira-kira itu luasnya berapa ya Pak? Ya. Dan neraka dalam hadis-hadis sahih, di luar neraka itu ada 70.000 lantai yang besar-besar di luar neraka, yang diseret oleh 4,7 miliar malaikat. Saya lupa ya, satu rantainya itu 70.000 malaikat juga atau bagaimana, saking besar neraka. Saking besarnya neraka. Dan kalau boleh kami ringkas, kita ini kan sekarang ada di bumi ya Pak. Ada di mana nih? Bumi. Berdampingan dengan jutaan planet, katanya kan begitu ya. Jarak bumi ke langit pertama Pak dalam hadis-hadis sahih itu 500 tahun perjalanan. Jadi kalau ada kapal luar angkasa, satelit dan lain-lain, itu langit pertama aja belum nyampe itu. Apalagi para ahli sepakat ada lapisan setelah atmosfer yang panasnya 100 kali lipat panasnya lahar di gunung itu. Maka tidak mengherankan Uni Soviet mendustakan bahwasanya Amerika pernah ke bulan. Apalagi itu ketika Neil Armstrong mendarat di bulan, bendera Amerika berkibar-kibar padahal harusnya diam karena dia hampa udara.
Uni Soviet nantang Amerika, kalau coba ulang kita mau rekam, kan gak dijawab sama Amerika sampai sekarang. Nah, kita kembali. Kemudian tebal langit pertama juga 500, jarak langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan, terus sampai langit ke-7, total dari bumi ke langit ke-7 ada 7.000 tahun perjalanan terbang cepat. Oleh karenanya Pak, ketika Nabi Mi'raj ke langit ke-7, kan orang kafir Quraisy menganggap Nabi gila. Mana mungkin, sampai-sampai Abu Bakar dipanggil, kemarilah wahai Abu Bakar, ada apa? Itu temanmu sudah gila. Siapa? Muhammad. Loh kok gila? Kenapa? Masa dia mengaku dalam semalam bisa Isra Mi'raj terus balik lagi? Gila gak tuh? Kata Abu Bakar apa? Jangankan berita itu, tiap hari turun wahyu pada Nabi, aku lebih percaya lagi. Kata mereka, berarti kau sama gilanya. Ya. Dan Nabi pernah waktu Mi'raj Pak ketemu nabi-nabi kan. Langit pertama ketemu Nabi Adam yang tingginya 30 meter, 60 hasta. Langit kedua ada Nabi Isa. Terus di langit ke-7 sampai ada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sedang bersandar di salah satu tiang masjid Baitul Ma'mur, masjidnya para malaikat. Nabi SAW juga pernah menegaskan, menginformasikan kepada para sahabat, Pak, Baitul Ma'mur Bapak Ibu, itu masjid para malaikat yang sangat besar, super besar. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, kata Nabi Muhammad SAW, 70.000 malaikat sholat di dalam masjid tersebut. Setelah sholat, pergi, besok 70.000 lagi, yang lain lagi malaikatnya. Terus menerus sampai hari ini, sampai kiamat. Di atas langit ke-7 ada samudra Allah yang luas lagi. Nggak tahu dalam samudra itu makhluk apa lagi, nggak diceritakan. Di atas samudra ada surga nerakanya Allah. Tapi berselisih ulama ya Pak, apakah langsung ars Allah dulu? Tapi ini Allah Alam, mudah-mudahan yang paling kuat pendapat para ulama dari dalil-dalil yang ada. Urutan-urutannya suka berselisih ulama. Di atas surga nerakanya Allah ada arsnya Allah. Dan perlu kita ketahui Pak, kalau ada pertanyaan kuis, sebutkan makhluk Allah yang paling besar, jawabannya arsnya Allah. Saking besarnya Pak, Nabi SAW pernah bersabda, telah diizinkan aku bercerita tentang sesosok malaikat yang memikul ars Allah, ada 8 malaikat. Sesosok malaikat itu besarnya, kalau ada burung hinggap di pundaknya malaikat tersebut, terbang ke telinganya, butuh waktu 700 tahun perjalanan terbang cepat. Bayangkan dari kaki ke kepalanya malaikat, berapa ribu tahun lagi itu. Itu satu malaikat yang memikul ars, dan itu ada 8. Bayangkan itu arsnya segede apa. Dan ars itu ibaratnya naungan seluruh alam. Ars. Di atas ars ada kursinya Allah. Wasi'a kursius samawati wal ard, itu yang dalam apa, surat apa? Al-Baqarah ayat? Iya dulu ayat kursi, terkenal ayat kursi ya. Di atas kursinya Allah ada Allah. Kursi itu bukan untuk duduk Allah Pak, enggak. Itu makhluk. Maka semua yang di bawah Allah tadi apa? Kursi, ars, surga neraka, di bawah ars ada 8 malaikat yang sangat besar-besar itu. Langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu Allah tidak butuh itu semua. Semuanya butuh Allah. Semuanya bergantung pada Allah. Ini kami sampaikan dari ringkasan dalil-dalil yang sahih ya Pak. Dalil-dalil yang apa? Yang sahih. Jadi surga neraka di hadapan Allah tetap sangat kecil. Kenapa? Kecil sekali. Ya, apalagi kita ini manusia, maka tidak berhak sombong. Dalam satu hadis, sombong itu pakaian kebesarannya Allah. Yang berhak sombong maksudnya hanya
Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Pak. Bu. Ibu mau belajar kan ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Habiskan yang mana ya? Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari pribadi kami dan syaitan. Kita semua mohon ampun kepada Allah Al-Ghafar Al-Ghafur. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga besar kita, dosa-dosa saudara kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita serta mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi SAW dalam kondisi husnul khotimah. Dan semoga kita juga diberikan oleh Allah nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan semuanya ke dalam jannatul firdaus. Amin. Subhanaka Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.